Coba kita perhatikan sebentar bahwa sesungguhnya Tuhan yang Maha Kuasa membangkitkan seluruh kehidupan dan fenomena alam di bumi, di planet kita ini, hanya dengan memberikannya sinar matahari. Ya, mengapa demikian? Karena energi surya yang datang, orang bilang itulah pendapatan alami planet bumi. Ya, natural income of the planet Earth. Natural income. Ya. Nah, energi surya ini melalui proses fotosintesis tersimpan dalam bentuk bahan nabati, pangan dan non-pangan. Itu ya, bahan nabati. Dan Anda lihat juga, seperti Anda pikirkan, sudah dari sejak mulanya fotosintesis, Tuhan itu memberi petunjuk atau contoh. Baterai itu apa? Baterai. Orang bilangnya baterai itu penyimpan listrik ya. Penyimpan energi juga boleh ya. Penyimpan energi atau listrik yang umurnya bisa tidak berhingga itu namanya biomasa. Benar? Tidak ada satupun juga baterai penyimpan listrik buatan manusia bisa menyimpan dalam waktu tidak berhingga. Begitu tok mulai disimpan, masuk, dia mulai menurun, bocor listriknya. Tidak ada. Ya, satu-satunya zat organik yang diproduksi oleh fotosintesis itulah yang bisa berfungsi sebagai baterai penyimpan energi yang sepanjang Anda merawatnya, energinya ada di situ. Ya, jadi sudah ada dari sejak awal dikasih contoh. Kalau mau nyimpen sinar matahari dalam umur tidak berhingga, jadikan biomasa hasil fotosintesis dan rawat dia. Ya, otomatis energinya akan ada di situ. Ya, jadi zaman sekarang orang bilang, oh zaman listrik enggak. Ya. Nah, kemudian energi surya menyebabkan adanya angin, siklus penguapan hujan, menguap dari air laut, hujan di sini. Hujan itu menimbulkan aliran air, ya. Penguapan airan yang menimbulkan aliran air, arus serta ombak laut dan perbedaan temperatur permukaan laut dengan bagian bawah. Bagian atas itu 19, bagian atas kira-kira 4 derajat. Itu bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan energi. Ya, aliran air, angin, semua pada gilirannya juga merupakan sumber energi. Sumber energi. Ya. Dan Anda harus perhatikan juga sebetulnya ya. Aliran air bisa membangkitkan listrik tanpa menimbulkan panas ya. Tanpa butuh temperatur tinggi. Aliran air bisa, aliran angin bisa. Energi surya bisa membangkitkan listrik tanpa menimbulkan panas ya. Pakai fotovoltaik kan? Bisa ya. Jadi ada cara-cara di mana temperatur tidak tinggi. Semua pada gilirannya adalah sumber energi. Bisa pula langsung dimanfaatkan untuk membangkitkan energi termal, memasak pakai energi surya, ya. Cuman hati-hati nanti kulit jadi ikut hitam, gitu kan? Ya. Dan sekarang listrik fotovoltaik, ya. Kemudian membuat manusia mendapat sumber energi fosil sebagai hasil transformasi jutaan tahun timbunan bahan nabati hasil fotosintesis. Itu sebenarnya yang menjadi pertanyaan. Kenapa Tuhan menyediakan sumber daya fosil? Gitu. Jawablah, nanti pikir kenapa? Itu bisa membantu sedikit keimanan, ya. Tuh, kenapa dia menyediakan itu? Oke? Jadi itulah, energi surya adalah sumber daya induk, the ultimate resource maksudnya. Ya. Nah, sekarang kita lihat itu yang di atas. Jadi itu kira-kira 10 pangkat 17 ya. 10 pangkat 17 watt. Joule per sekon. Ini nyampe ke permukaan bumi tuh, yang mencapai permukaan bumi. 10 pangkat 17. Kita pakai berapa sekarang?
Ini 10 pangkat 13. Jadi yang diberikan nyampe ke bumi itu masih 10.000 kali energi seluruh yang konsumsi energi seluruh manusia di bumi, 10.000 kali. Anda bayangkan juga kalau Anda bisa nangkep energinya tidak di bumi. Kalau Amerika kan sudah bisa mikir, oh saya mau bikin satelit bawa cermin gede, nanti dia ngikutin matahari. Kapan aja sinar matahari ini cermin diarahkan, dipantulkan ke Rocky Mountain di Amerika. Dia bilang di situ saya bisa bikin pembangkit energi besar sekali karena listriknya. Dia menangkap energi yang tidak dipapak permukaan bumi. Ya, nah fotosintesis saja, ya itu masih lebih gede daripada konsumsi energi kita. Ya, jadi yang datang 1000 kali fotosintesis itu masih ini 10 kalinya kira-kira, ya. Jadi masih gede. Jadi pertanyaannya itu sebetulnya bukan sumber daya induknya yang kurang, kemampuan manusia memanfaatkannya yang belum nyampe. Indonesia belum bisa memikirkan nangkep sinar matahari di luar angkasa. Kita belum, ya. Amerika sudah. Ya. Nah, jadi itu kemampuan kita yang belum. Ya. Nah, fotosintesis berapa efisiensinya? Ada nggak, ya? Mana itu? Nah, itu ya. Laju kembali industrial oleh tumbuh-tumbuhan akibat fotosintesis 10 kali laju penggunaan energi oleh manusia. Jadi fotosintesis masih 10 kali. Ya. Kemudian jumlah karbon yang difiksasi oleh tumbuhan fotosintesis sekarang ini 200 miliar ton setahun. Jadi CO2 yang ditangkap itu menghasilkan biomasanya itu apa? 200 miliar ton. Karbon yang masuk menjadi biomasa 200 miliar ton setahun di seluruh dunia. Ya, yang digunakan langsung oleh manusia baru 800 juta ton, alias 0,4%-nya. Bukan tidak ada, kita yang tidak mampu memanfaatkannya dengan baik. Ya, padahal efisiensi rata-rata posisi kini hanya 1%. Coba kalau nanti manusia bisa bikin yang fotosintesisnya 3%. Ya. Nah, sementara misalnya teman-teman di sektor fotovoltaik itu sudah bisa meningkatkan energi surya yang diubah menjadi listrik. Itu sekarang mulai bisa belasan persen, kan? Dari awal cuma 3% tuh. Sekarang sudah 16%. Ya. Jadi manusianya yang harus berpikir. Nah, ini berarti ya, dengan kesenjangan ini tersedia peluang besar bagi industri teknologi untuk bisa menggantikan industri energi dan kimia berbasis fosil sebetulnya. Memang kalau dihitung sekarang minyak sawit mau menggantikan minyak bumi nggak bisa. Ya, masih jauh lebih gede minyak bumi. Tapi kan Anda belum mengerahkan semua yang ada. Ya, kita baru mengerahkan minyak sawit doang. Ya, asal saja teknologi-teknologi yang memampukan pendaya gunaan aneka sumber daya nabati dapat dikembangkan. Ya, jadi itu yang harus kita pikirkan. Ya, jangan misalnya, wah, ini sawit bagus, lalu di mana-mana sawitisasi. Ya. Jadi kadang-kadang aneh itu. Saya suka nyindir itu, ya, pejabat-pejabat itu. Aneh juga ya pria-pria di Indonesia itu. Kalau itu sudah dapat satu, mau dapat dua kalau istri. Ya, kalau dapat sawit bagus nggak mau yang lain, sawit aja gitu kan. Hah? Sampai tanya juga di Bandung bisa nggak nanam sawit ya? Gitu. Bisa nggak? Terlalu dingin. Ya, dia bisa tumbuh kan. Pernah lihat di jalan tol nggak ada kebun, ada sawit itu di salah satu gerbang tol, tapi nggak ada buahnya.
Ya mungkin nanti Anda bisa merekayasa genetika sawit yang bisa tumbuh di pegunungan ya. Tapi ya sekarang belum tentu, belum tahu ya. Oke. Nah, ini sumber daya itu banyak, teknologi yang harus dikembangkan. Ya, teknologi pendayagunaan dan pikiran. Ruang itu kian besar jika efisiensi fotosintesis dapat ditingkatkan dan teknologi fotosintesis artifisial dapat dikembangkan. Jadi fotosintesis itu petunjuk bagaimana cara mengubah CO2 dari udara menjadi biomasa. Kalau kita belajar itu dengan baik, lama-lama kita bisa juga, walaupun dari sederhana. Jadi yang sederhana kan apa sih? Fotosintesis paling sederhana mah mengubah CO2 menjadi sesuatu. Ya. Yang paling gampang itu yang saya suka ini kan, ya, tidak ada yang lebih sederhana dari ini. Ini pokoknya ini energi lah, mau energi surya, mau energi apa. Ini menjadi yang paling sederhana. Nggak ada yang lebih sederhana dari ini. Ya. Jadi foto elektro atau apa saja, reduksi elektrokimia, fotokimia, apa kimia lah terserah. CO2 di dalam air menjadi asam format tambah oksigen. Kan fotosintesis kan begini ya. CO2, 6 CO2 tambah 6 H2O menjadi C6 H12O6 tambah 3 CO2, 6 CO2, 6 O2 keluar. Ini fotosintesis. Orang bisa itu aja dengan cahaya. Itu lompatan besar buat manusia. Ya. Jadi kalau kamu tiba-tiba tahun depan bisa melaksanakan itu, dapat hadiah Nobel. Bisa-bisa ya. Jadi ini bisa. Karena itu artificial fotosintesis boleh juga kita masukkan. Oh, itu masuk kemurgi sebetulnya, ilmu kemurgi. Bagaimana meniru fotosintesis di luar pohon. Oke. Ini Anda sudah lihat bahwa kita tuh siklusnya tertutup. Ya. Jadi ini glukosa terbentuk dari fotosintesis. Ya, itu 6O2 keluar. Nanti dari glukosa terbentuklah yang lain-lain itu. Ya, polisakarida, apa? Karbohidrat, lipid, mati, terpen, protein, lignoselulosa, yang mana nanti bisa juga dijadikan aneka bahan bakar nabati dan produk industri. Nanti kalau dimanfaatkan dia akan kembali jadi CO2. Ya, nanti ada abu. Penggunaan ada abu, abunya harus dikembalikan untuk mendapatkan kembali tumbuh-tumbuhannya. Ya, jadi tertutup itu. Ya, CO2 dari sini dikembalikan untuk fotosintesis. Air butuh, semua berputar. Ya, semua berputar. Nah, sedangkan kalau produksi energi dari sumber daya fosil itu bersifat terbuka. Ya, karena dia menambah CO2 di atmosfer. Oke. Nah, lalu pilihan apa yang bisa kita manfaatkan untuk energi dan produk industri? Jadi orang biasa mengenal biomasa nabati atau tumbuhan. Kadang-kadang kalau orang menyebut biomasa utuh, bahasa Inggrisnya whole biomass, itu segala macam pohon itu. Ya. Biasanya itu 70% lignoselulosa, bahan yang kita sebut kayu, ranting, dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita klasifikasi lebih lanjut, dipisahkan, diekstraksi, dijemput sebagainya, kita akan mengenal 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, lignoselulosa. Itu adalah sumber daya nabati yang ketersediaannya paling melimpah dan non pangan.
Itu tantangan besar industri kemurgi sebetulnya, bagaimana memanfaatkan itu, karena itu paling melimpah dan non pangan. Bahkan Anda dari situ bisa membuat pangan, ya, membuat pangan. Jadi target industri kemurgi yang besar adalah ke situ. Nah, dan luar biasanya apa? Untuk maksud apapun, suatu pohon kita tanam, Pinus-Reusa adalah barang terbanyak yang dihasilkannya, bahan nabati terbanyak yang dihasilkan. Nah, sehingga orang mengatakan, ngapain nanam pohon hanya untuk dapat kayu? Bener nggak? Ya, tanam aja yang lain yang punya menghasilkan nilai tambah, yang harganya lebih mahal. Kayu mah nanti sisanya aja ada. Itu ya. Jadi ini kenapa? Karena dia bilang, oh itu mau nanam apa aja, dia yang paling banyak dihasilkan. Ya. Lu tahu pohon nangka? Tahu. Tahu. Enak. Enak buahnya. Enak buahnya ya. Pohon nangka tumbuh cepat nggak? Sepertinya lama. Ah, masa? Hah? Pohon nangka, coba nangka. Tunggu dulu, tapi kamu cepat itu maksudnya apa? 9 bulan, kayak orang hamil. Atau mungkin bisa waktu bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Oh. Berapa tahun pohon nangka berbuah? Nggak ada yang tahu. Kalau bagus 3 tahun berbuah. Nunggu 3 tahun nggak lama ya. Berbuah. Ya. Terus sudah berbuah 3 tahun sampai 6 tahun, kok tebang bisa dapat kayunya ya. Udah gitu dapat makanan lagi selama 3 tahun. Ya. Bandingkan dengan orang nanam sengon, nggak dapat apa-apa. Itu ya. Itu prinsip. Kayu itu produk bernilai tambah paling rendah dari pohon. Jadi saya bilang orang desa aja nggak ada yang sengaja menanam pohon bikin kayu bakar, nggak ada. Jadi orang desa aja mikirnya, kayu bakar mah nanti lah saya cari bekasnya, ranting-rantingnya, sisa pohonnya, gitu kan. Saya mending nanam buah nangka, mending nanam duren, ya. Duren mahal loh sekarang, ya. Sing nanam jengkol katanya, gitu ya. Mending nanam sawit, itu. Jadi itu, tapi menjadi perhatian kita kenapa? Ya karena nanam apapun itu bakal paling banyak. Jadi kita bilang kita harus bisa memanfaatkan itu sebaik mungkin. Nah, sayang memang Tuhan itu adil, dikasihnya sebanyak, tapi susah loh ngolahnya. Itu yang dipelajari orang sekarang. Bagaimana cara mengolah ini sebaik mungkin, menghasilkan nilai tambah yang maksimal. Ya. 2. Nah, gula dan pati itu makanan. Jadi kita bilang kalau tidak surplus nggak usah pakai. Ya, silahkan Anda makan sebanyak-banyaknya sampai diabetes. Ya. Gula dan pati, minyak, lemak. Nah itu ada yang pangan, ada yang non pangan ya. Tapi yang kita kenal sumber daya nabati berkandungan energi paling tinggi, 37 megajoule per kilogram. Nah, Pinus-Reusa itu cuma 17, setengahnya pun kurang, 17. Gula dan pati ya segitu-gitu juga sama. Pinus-Reusa mungkin 19, pati dan gula 17. Ya, protein hampir sama, lebih rendah lagi daripada, dan protein kan mendingan kita bikin protein buat makan ya, supaya tubuh kita sehat, jadi manusia sehat, kuat, daya pikirnya bagus. Nah, jadi ini sumber daya nabati berkandungan energi paling tinggi 17 megajoule per kilogram. Inilah sumber daya, nanti sumber daya premium bahan bakar nabati dan industri petrokimia terbarukan. Ya. Nah, nanti yang bisa Anda lihat adalah di Eropa, di Amerika tidak ada pohon berkayu yang bijinya mengandung minyak lemak. Yang ada paling pohon penghasil minyak berupa pohon di Eropa, Amerika apa?
Repsid bukan pohon, repsid itu rumput. Kedelai Pak. Kedelai juga pohon segini. Apa? Bunga matahari. Pohon kecil. Ya. Apa lagi? Bukan di Eropa sana, di Timur Tengah. Timur Tengah. Zaitun. Pohon gede? Enggak, kecil. Nanti Anda lihat pohonnya ambrung segede apa itu. Ya. Itu menghasilkan, produktif sekali menghasilkan minyak. Jadi sangat salah orang menanyakan bagaimana mengolah sumber daya nabati ke Eropa sama ke Amerika. Saya bilang itu sama dengan orang kaya, duitnya banyak, bertanya ke orang miskin yang duitnya sedikit, bagaimana memanfaatkan. Nah, dia akan menjawabnya dengan derajat kemiskinan. Coba orang kaya punya duit 3 triliun, nanya orang miskin, Mas, ini duit saya 3 triliun gimana Bang? Wah, beli odading aja Pak. Wah, itu seluruh pabrik odading dibeli sama dia agak cukup. Ya, bener gak? Jadi kita kalau bertanya ke Eropa itu sebetulnya jawabnya seperti itu. Nah, sekarang dari Eropa kan orang-orang teknologi bikin kayu. Saya bilang minyak aja di kita tuh banyak pohon menghasil minyak. Saya bilang, ya kita punya sumber daya yang jauh lebih banyak dari mereka. Ya, mau menuruti mereka, memanfaatkan. Jadi kita harus ingat ini. Dan dua itu, gula dan pati. Ya. Nah, sekarang apa itu produk metabolit primer? Yang di atas itu tadi, ya, gula, pati, ya, minyak lemak, karbohidrat, protein, satu lagi. Jadi minyak lemak, produk metabolit primer berkandungan energi paling tinggi. Nilai kalorinya itu 37 megajoule per kilogram. Lalu lignoselulosa, komponen struktural tumbuhan yang membuat tumbuhan berdiri, ya, selalu dihasilkan paling banyak. Nilai kalorinya itu 19 megajoule per kilogram. Nah, sebetulnya karbohidratnya itu cuma 17. Tapi di dalam lignoselulosa nanti kita lihat itu ada lignin, ya, merupakan ikatan erat sekali dengan lignin. Lignin energinya 25,5, sehingga totalnya jadi 19. Ya. Karbohidrat, selulosa, hemiselulosa, pati, gula, nilai kalorinya 17 megajoule per kilogram. Selulosa dan hemiselulosa adalah karbohidrat komponen dari lignoselulosa. Ya. Nah, karena lignoselulosa berkandungan energi tidak maksimal, tapi selalu dihasilkan paling banyak. Ya. Maka jika target penanaman adalah untuk produksi bioenergi, pohon yang dibudidayakan di perkebunan, crop estate, kadang-kadang Kementerian Perkebunan menyebutnya tuh estate crop. Sebetulnya crop estate yang lebih betul. Tanaman untuk makanan, estate adalah apa namanya, daerah yang ditata dengan baik. Atau di hutan tanaman, plantation forest, mestinya adalah yang produktif menghasilkan minyak lemak. Sekarang saya mau tanya, kira-kira Anda tahu nggak bedanya perkebunan dengan hutan tanaman? Karena di kita itu masih kayak Eropa mikirnya. Jadi di Eropa tidak ada pohon menghasil minyak. Lalu kita nurutin, nanam pohon hasilnya kayu. Ya. Nah, sekarang apa bedanya hutan tanaman dan, nah yang lucu ini memang harus kita betulkan ya. Nggak ada definisi yang jelas. Jadi kalau ditanya, kayak aku tuh nggak tahu hutan tanaman apa. Saya bilang apa bedanya perkebunan karet dengan hutan karet? Nggak ada bedanya. Tapi sebaliknya mereka, hutan kayu putih. Tapi kayunya tidak diambil, yang diambil daunnya, bikin kayu putih ya. Tapi namanya hutan. Saya bilang perkebunan sawit, yang diambil bukan kayunya itu. Terus kenapa ini?
Lama-lama ternyata memang rancu begitu ya. Jadi orang kalau masih rancu ya ngaco lah pasti. Ya, siapa tahu beda perkebunan dengan hutan? Nah, ini saya usulkan ke tim Bappenas. Nggak ada yang jawab tuh. Kalau nggak ada yang jawab, saya bilang setuju ya. Gitu kan, bener nggak? Hah? Cewek kalau dilamar diam aja artinya setuju kan? Kalau enggak nanti marah-marah dia, mau. Ya, ini definisi perkebunan. Ya, jadi beda hutan dengan perkebunan itu sebenarnya sedikit. Peremajaan perkebunan itu ditentukan oleh ketidakproduktifan hasil panen. Pohon sawit, kebun sawit akan diremajakan ketika pohonnya tidak lagi bagus menghasilkan sawit. Ya. Nah, mestinya perkebunan kayu putih itu akan diremajakan ketika pohon kayu putih tidak lagi menghasilkan daun yang cukup untuk produksi minyak. Itu ya. Nah, tapi saya bilang hutan nangka kalau tahun ke-6 sudah ditebang. Kenapa? Nangkanya masih bisa menghasilkan sebetulnya. Ya. Nangkanya masih bisa menghasilkan tapi ditebang. Kenapa? Orang butuh kayunya. Nah, misalnya kayunya bagus untuk bangunan, kayunya bagus untuk jembatan, kayunya bagus untuk furniture, boleh. Di masa depan, kayunya mau saya manfaatkan untuk kilang nabati, untuk biorefinery, boleh. Itu namanya hutan. Kalau yang menentukan peremajaan itu kayu, namanya hutan. Kalau yang menentukan peremajaan hasil panen non kayu, itu adalah perkebunan. Ya, ditanya gitu, orang perkebunan, orang Kementerian Pertanian juga bingung. Ya, sebetulnya bedanya apa? Bedanya dari dulu aja. Kenapa? Kayu putih masuknya ke hutanan, ya, karet masuknya perkebunan. Padahal dua-duanya nggak bisa dimakan tuh ya. Estate crop. Beda. Jadi menurut saya nanti pelan-pelan akan menjadi lebih baik ya. Akan menjadi lebih baik. Dan ya saya usulkan aja sampai sekarang. Ya Pak, bener. Nggak biasa. Tapi apa yang Bapak sebutkan tuh ya bener lah. Karena begitu. Ya, jadi beda antara hutan tanaman. Ya, antara hutan tanaman dan perkebunan, crop estate dan hutan tanaman, plantation forest. Karena kita kan ada hutan lindung, hutan tanaman, hutan produksi, hutan apa, wah itu hutan itu banyak sekali definisinya. Ya. Nah, jadi kalau kita tujuannya bioenergi, ya hasilkan minyak yang paling banyak. Kalau mau menghasilkan makanan, ya jangan menghasilkan kayu ya. Saya tadi ngasih pohon nangka. Nangka sebenarnya nggak begitu enak ya. Bukan nggak begitu enak. Bukan makanan pokok. Ya. Bukan makanan pokok. Tapi kalau Anda menghasilkan sukun, nah sukun sebenarnya tinggal teknik mengolahnya dilakukan bagus, mungkin bisa menggantikan makanan pokok karena itu karbohidrat. Sukun sama nangka satu keluarga. Ya, satu keluarga. Indonesia itu dikasih Tuhan sangat bagus. Sekarang orang di dunia bilang tuh ahli-ahli ya, perkebunan monokultur itu nggak bagus, benar nggak? Ya, yang nanam satu pohon. Saya bilang di Indonesia itu kita bisa nanam sukun, kewi, nangka, cempedak dalam satu area itu. Orang bilang monokultur, tidak, saya tanam banyak, tapi semuanya itu menghasilkan makanan. Dan itu semua pohon tumbuh cepat. Jadi nanti kalau ada bilang, oh saya butuh untuk kilang nabati, ya, rhinocerosanya, oh silahkan. Tahun ke-6 Anda tebang, dari tahun ke-3 sampai tahun 6 kita udah dapat makanan. Pinter muter-muter panennya, Anda selalu dapat pangan, selalu dapat kayunya. Nah, cuman memang harus berpikir.
Ya, itu. Jadi sebetulnya kita tidak perlu berpikiran bahwa ya kalau untuk energi ini kehutanan semua pikirannya masih begitu. Karena untuk energi ya hasilnya harus kayu. Dia bilang, wah udah bisa. Dan memang agak susah mempengaruhi itu ya. Jadi saya juga kadang-kadang bertengkar sama asosiasi pengusaha hutan. Wah, kenapa mereka itu? Nah, pelan-pelan lah, ya. Pelan-pelan disadarkan bahwa orang Indonesia itu sadarnya apa nanti? Sudah tahu duitnya kurang. Ya apa-apa nggak mikir. Nanti sudah tahu bahwa pendapatannya kurang. Nah, baru pikir lagi. Ya. Jadi bayangkan kita ketinggalan sama Bu Meti di mana itu perkebunan pongamnya? Paraguay ya. Di Paraguay. Ada pengusaha Indonesia diceritain sama supplier teknologinya Pertamina, perusahaan dari Amerika. Wow, itu di Paraguay ada perkebunan pongam. Percobaan. Masih nyebut, tapi sudah dapat kontrak dari kilang minyak. Mau dibeli minyaknya, nanti dicampur dengan minyak bumi, diolah di kilang. Nah, minyaknya itu minimal menurut saya itu 5.000 harganya. Sekarang orang beli kayu untuk dibakar 1.000 aja males. PLN nggak mau beli pelet kayu 1.000 perak sekilo, nggak mau. Dia bilang 600 deh. Beli minyak sekilo, kilang minyak, tawarin 5.000, sini, yuk punya berapa, gitu ya. Nah, tapi masih pikirannya tuh masih. Jadi yang hebat itu pengusaha Indonesia kita itu, teman sekarang ya, pergi ke sana, Paraguay. Wah, udah gitu sama, saya mau coba ini di Indonesia juga, boleh dapat bawa benihnya nggak? Ya, dijawab sama sana cuma apa? Tuh, kami duga sebetulnya pohon ini asalnya Indonesia. Jadi datang ke sana hanya mau tiru-tiru, mau bawa benih, terus orang saya bilang, lah, pohon ini kami duga asalnya Indonesia. Siapa yang tidak tahu sumber dayanya sendiri, gitu kan? Nah, itu cerita tentang Pongamia pinnata. Pohonnya ada di sini, di Indonesia. Ada nama daerahnya, banyak sekali. Jadi pertanda bahwa pohon itu sudah ada sejak zaman dulu di Indonesia. Kenapa? Di tiap daerah ada namanya, nama daerahnya ada. Ya. Itu termasuk salah satu pohon yang produktif menghasilkan minyak lemak. Oke. Nah, catat ya, ini kita masukkan supaya kita tidak bertengkar dengan sebelah tuh PG. Ya. Target utama produksi gula, pati, dan minyak lemak pangan kayak minyak sawit ya adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan. Industri kemurgi hendaknya hanya menggunakan surplus dan sisa-sisa produksinya. Jadi kita membatasinya surplus dulu lah makanan, kita pakai sisanya ya, kita pakai surplusnya. Atau nanti sawit kalau makanan tidak cukup, silakan pakai minyak sawit. Kita akan manfaatkan tandan kosongnya. Itu ya. Kurang pisang, makan pisangnya. Ya, kita manfaatkan tandan kosong dan batangnya, gitu ya. Tuh, tujuan akhir. Ya, jadi pangan dipenuhi. Protein adalah polimer yang tersusun dari asam-asam amino, senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karboksilat dan amina. Ya, asam amino itu, dan memiliki aneka fungsi penting di dalam organisme hidup untuk tumbuh dan perawatan. Ya, rata-rata mengandung 16% berat nitrogen. Nah, ini yang memberatkan. Kalau protein dibakar, N-nya terbakar, jadi N2O. Yang minggu lalu kita sudah tahu itu penyebab pemanasan bumi, juga polusi. Ya, N2O teroksidasi menjadi NO, NO teroksidasi oleh udara menjadi NO2. Itu cepat sekali, sudah jadi NO bakal jadi NO2.
NO2 kena hujan jadi apa? Hah? Asam nitrat, hujan asam. Jadi pembakaran protein bukan hanya mengakibatkan gas rumah kaca, tapi juga ya polusi regional. Karena itu jangan pakai protein untuk bahan bakar. Nah, produk metabolit sekunder komponen minor yaitu terpen, steroid, alkaloid, dan lain-lain juga berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan mentah industri kemurgi non-bioenergi. Non-bioenergi ya, jadi yang ini terpen, steroid, alkaloid, dan lain-lain itu industri kemurgi non-bioenergi untuk produk-produk yang bernilai tambah tinggi tapi bukan untuk pangan ya, termasuk terpen itu kan nanti termasuk parfum, termasuk bisa jadi apa ya, namanya bukan pangan tapi kalau ditambahkan ke dalam pangan bikin pangan aromanya sedap kan gitu kan ya, bagus juga. Jadi kita bilang boleh lah ya, kayak apa ya, bukan pewangi itu di mana? Indeso ya, Indeso di Jakarta, di Cimanggis kan, dia bisa bikin vanila dari eugenol dari minyak cengkeh. Indonesia produsen terbesar minyak cengkeh, kita importir vanilin. Vanila kan es krim ya, es krim vanila, es krim kan siapa yang tidak suka es krim? Berarti semua suka ya. Es oleh 9 sampai ibu ini. Vanila adalah flavoring agent makanan yang volume pasarnya terbesar di dunia. Nah, semua orang suka vanila, apalagi coklat, stroberi ya. Tapi vanila saya kira nomor 1 karena vanila bukan hanya di es krim, makanan-makanan juga ya. Itu jadi nanti juga, tapi bukan kemungkinan pembahasan Bu Medi itu ngajar industri apa kemurgi kosmetik ya. Bu Aci itu Pak, Aci. Nah, aciri itu minyak aciri itu tadi minyak cengkeh, nanti Bu Aci itu kosmetik. Nggak tahu pria-pria mau glowing juga bacanya ya. Oke. Nah, kita bicara sekarang yang paling dulu, yang paling tinggi nilai energinya, lipid atau minyak lemak. Ya, apa itu minyak lemak? Minyak lemak itu pada kondisi kamar padat. Ini serupa. Ya. Jadi ada 3 jenis minyak. Yang pertama banyak dikenal minyak bumi. Minyak bumi apa ya? Iya, minyak bumi. Apa beda minyak bumi dengan minyak lemak? Apa beda dengan tadi Bu Medi sebutkan minyak aciri, aroma. Ya. Minyak bumi? Minyak bumi biasanya alkana, alipati kebentai terus. Loh, nenekmu nggak ngerti alkana. Lo bilang ke nenek yang pertama, Nek, minyak itu bedanya apa? Minyak itu apa, Nek? Minyak adalah? Minyak. Bisa dipotong. Bisa dipotong. Minyak adalah campur. Minyak adalah cairan yang bercampur dengan air. Udah. Benar nggak? Yang sederhana itu, nenek pun ngerti. Oh iya, benar. Pengalaman saya nyampur minyak kelentik dengan itu nggak pernah nyampur. Minyak, ada 3 minyak. Minyak aciri, minyak lemak, minyak bumi. Minyak bumi apa? Minyak yang diperoleh dari kulit bumi
dan berkomponen utama hidrokarbon. Minyak lemak, minyak atau lemak atau padatan yang diperoleh dari tumbuhan, nabati atau binatang, dan terutama terdiri atas trigliserida, asam lemak. Jadi beda, yang sana hidrokarbon, yang sini minyak kaciri nanti dari hewan atau tumbuhan, tapi komponen utamanya adalah komponen kuncinya terpen beroksigen. Ya, contoh minyak kaciri walaupun bahan dasar minyak bahan dasar terbesar sintetiknya sebetulnya adalah minyak terpenting. Ya, oke. Tapi sekarang kita lihat ini dulu. Apa itu trigliserida? Gliserol adalah alkohol dengan 3 gugus OH. Ya, jadi nama organiknya kan 1, 2, 3 propantriol. Dengan gugus hidroksi nomor 3 ya. Propantriol 1, 2, 3 karena memang sudah 1, 2. Nah, itu dengan asam lemak ya, dan tiga-tiganya lalu terbentuklah trigliserida. Apa itu asam lemak? Asam lemak adalah asam karboksilat beratom karbon genap dari 6 sampai 30. Dari 6 sampai 30. Di bawah itu sebenarnya bukan asam lemak namanya, tapi kadang-kadang orang bilang juga ya udahlah, volatile fatty acid kata. Tapi sebenarnya yang disebut asam lemak dari 6 sampai 30. Sedikit sekali C-nya di bawah 5. Dan orang bilang volatile fatty acid. Oke. Ini contohnya asam penting. Kaprilat yang kiri itu asam lemak jenuh, karbonnya 6. Laurat itu C-nya 12. Ya. Searat C-nya 18, jenuh. Ada namanya masing-masing itu dari 6. Kaprilat itu 8 ya. 8 ya. Kaprilat 8. 6 itu kaproat, kaprilat, kaprat, miristat, mitat, stearat, arahidat, behenat, 24, ignoserat. Ada namanya sampai. Jadi ada nama pop, itu namanya tuh stearat, laurat. Sistematiknya ya asam heksanoat, asam oktanoat, asam dekanoat atau dekanoat gitu. Lemak jenuh. Nah, di alam ada asam lemak. Oh, sorry, itu kalau namakan asam ya, nomor atom karbon nomor 1 itu yang megang gugus karboksil. Ya. Asamnya. Nah, yang tidak jenuh asam, contohnya asam palmitoiat. Nah, cuman itu ada ikatan rangkap ya, 1 dihitung dari kiri. Di sebelah kiri itu nomornya nomor 7 ya. Ikatan rangkap itu ada pada nomor 7 dari CH3. 1, 2, 3, 7. Lalu orang gizi menyebutnya omega 7. Omega 7. Tapi pada karbon nomor 7 dari kiri. Itu bedanya ya. Omega 7. Omega 7 paling banyak terdapat di kacang makadam. Tahu nggak? Siapa tahu kacang makadam? Makadamia.
Kacang enak mahal. Ya. Dia pasti pernah makan tuh. Ya. Nggak pernah makan, Pak. Nggak pernah makan makadam? Pernah lihat tuh. Pernah lihat? Kayak apa kacangnya? Bulat. Buat? Aku nggak pernah lihat ini sih, Kak. Pernah lihat cangkangnya. Belum pernah. Siapa yang pernah makan kacang makadam? Pernah ya? Enak? Enak lah. Ya. Kita nggak bisa nanam ya? Bisa di gunung. Ya. Karena di daerah dingin tumbuhnya. Kacang makadam. Omega 7 banyak. Jadi jangan dipakai bahan bakar. Ya. Oke. Nah, sesudah itu ada asam ureat. Asam palmitoilet C-nya 16. Asam ureat C-nya 18. Ikatan rekap di nomor 9. Karena itu namanya kalau di dalam minyak goreng mengandung omega 9. Itu artinya mengandung asam ureat. Ya. Terus ada sekarang telur omega 3. Benar nggak? Ya. Cua telur omega 3. Itu artinya telur yang banyak asam linolenatnya. Omega 6 asam linoleat. Ya, beda oleat, linoleat dan linolenat itu ikan terangkapnya 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Ini asam yang terkena di pangan. Nah, lalu kita di bawah itu ada asam eleostearat atau asam 9, 11, 13 oktadekatrienoat. Ikatan rekap ada 3. Ya. Tapi Anda perhatikan bahwa coba perhatikan eleostearat dengan linolenat, bedanya apa? Beda linolenat dengan eleostearat. Kalau linolenat itu setelah 3 atau C ada ikatan rangkap, sedangkan kalau yang Eleostearat dia pengen punya pacar Eleanor. Itu cuma di atom karbon ke-9 sama 3. Ya, 9, 11, 13. Kalau linoleat 9, 12, 15. 9, 12, 15. Iya. Kalau asam eleostearat 9, 11, 13. Ya. Nah, menyebutnya kita bilang itu yang eleostearat itu asam C18 terkonjugasi. Artinya dua ikatan rangkap itu bertetangga. Kalau yang linolenat, dua ikatan rangkap terpisahkan oleh gugus metilen, CH2 ya, CH2. Beda itu. Ya, linolenat bisa dimakan, eleostearat nggak bisa. Sakit perut Anda makan itu. Jadi pindah ikatan rangkapnya bisa beda. Jadi eleostearat jarang. Orang bilang don't eat it. Nah, ya, apalagi yang di bawah itu. Ya. Yang di bawah kiri asam risinoleat. Atau asam apa tuh ya? Asam asam 12 hidroksioleat. Benar nggak? Hah? Asam 12 hidroksioleat. Ya. Itu banyak terdapat di dalam minyak darah kastroli atau minyak darah kaliki. Nah, pohonnya nanti minta Pak Imam aja tunjukin. Ada tuh di dekat apa? Tak usaha. Depan DU sana ya. Arah ke turun. Ya. Nah, itu tidak bisa dimakan. Tapi itu memang untuk industri kemurni, bener. Mahal. Saya dengar kemarin 1 liter minyak itu darah kastor 39.000 1 liter. Dan kita impor.
Nah, impor. Makanya kita bilang, nah, itu pohon itu tumbuh di situ. Saya pernah lihat di mana. Kayaknya tumbuh baik di Indonesia, tapi kenapa nggak ada yang nanam? Kita impor. Ya, itu asam bersinoiat. Nah, asam bersinoiat itu komponen utama minyak Jarkawiki dan itu kadarnya 90% dari asam lemak yang ada di situ adalah asam bersinoiat. Jadi pohon khusus. Yang kanan itu disebut asam lemak sikropropenoid. Karena ada gugus sikropropenoid, ada gugus sikropropen di tengah. Ya. Hanya ada 2 di alam. Asam alfarat yaitu yang ininya adalah 18 kalau tidak salah, ya. Dan sikropropenoidnya pada K6, K-nya 6. Jadi pada nomor 8. Kalau K7 artinya pada nomor 9. Asam alfarat. Itu kalau 18, kalau 19 asam sterkulat. Dan Anda harus tahu itu asam sterkulat banyak terdapat dalam minyak kepoh. Dan semua yang di tahun 1950-an menyelidiki struktur asam ini sehingga menemukan strukturnya mesti seperti ini, dapat biji kepohnya dari Indonesia. Sampai sekarang belum jadi apa-apa di Indonesia. Itu aja, ya. Oke. Nah, sekarang porsi asam lemak di dalam minyak lemak 85 sampai 90%. Jadi minyak atau lemak itu 85 sampai 90% asam lemak. 85 itu kalau di dalam minyak kelapa. Karena minyak kelapa rantainya pendek, C12, gauran. Tapi kalau minyak lain normal C16, C18. Jadi porsi asam lemaknya naik. Ya, 90-an. Nah, yang kita lihat adalah gus alkil asam lemak. Ya, kayak di bawah itu kan C15H31 itu asam nitat ya, C-nya 16 tapi kan rumusnya C15H31 COH. Yang C15H31 itu kan hidrokarbon ya, gugus alkilnya itu hidrokarbon. Jadi orang bilang, kalau saya hilangkan CO2 nya saya dapat C15H32, saya dapat pentadekan. Nah, ini jangan ngomong dulu caranya gimana ya. Tapi kalau penulisan di situ, Anda tulis begitu, dia bilang, iya benar. Kalau CO2 dari situ saya cabut, saya buang, saya dapat. Kalau dari asam laurat itu C11H23 COH. Anda dapat nanti C11H23. Hidrokarbon kan? Orang bilang, ini bisa ya? Jadi hidrokarbon ini apalagi kalau dihidrogenasi total, ini semua C yang ini juga berubah menjadi CH3, maka dapat hidrokarbon ya. Jadi orang mengatakan, kita itu minyak sawit kita terbesar di dunia sekarang. Jadi kita itu sebenarnya punya sumber hidrokarbon besar di pohon. Ya, jadi orang bilang, ini cabut aja CO2-nya dapat hidrokarbon. Dapat apa? Komponen minyak bumi. Kita nggak punya minyak bumi sekarang, tapi punya sumber lain yang bisa dibuat hidrokarbon cepat. Pentadekan, mana pentadekan? Ini ya, pentadekan yang ini, itu komponen BBM apa? Siapa tahu? Ada berapa jenis BBM? Pertama, tapi itu BBM tipe bensin. Terus? Diesel. Yang diesel apa? Diesel olah. Solar ya, untuk pembangkit listrik.
Ada yang lain? Aftur untuk pesawat terbang. Bensin itu C-nya 8 kira-kira kasar ya. Bensin itu C-nya 8. Aftur itu C-nya 12. Diesel itu C16. Jadi ini komponen minyak diesel. Kalau nitrogen banyak dalam sawit. Kita bilang, oh saya punya asam pamit sawit, ambil CO2-nya dapat dari dapat solar. Nah, minyak kelapa isinya asam baurat C12. Bukan. Aftur. Ya, jadi kita punya, ya. Jadi kita pegang, nah, kita punya segala macam nanti ya, kita lihat. Nah, kemudian kalau dipisahkan, glycerol kan ini nanti dipisahkan. Ada glycerol dapat asam lemak ya, dari glycerol. Maka glycerol menyusun 10 sampai 15 minyak lemak itu nanti bahan mentah penting industri teknologi. Karena kita tidak tahu bahwa sekarang kita menghasilkan 40% glycerol dunia. Ya, glycerol dunia 40% dari Indonesia dihasilkannya. Pengusaha kita lagi bingung juga semua ini dikemanain? Banjir. Ya. Kenapa glycerol? Karena kita bikin biodiesel banyak sekali. Ya, 14 juta kiloliter. Nah, jadi glycerolnya itu banyak. Oke, sekarang kita punya sumber apa? Tumbuhan Indonesia penghasil potensial minyak lemak. Yang nomor 1 sawit. Asalnya dari mana? Pohon sawit? India. Guineensis. Dari Afrika Barat, dari Guinea Afrika. Penghasil minyak sawit terbesar di dunia sekarang adalah Indonesia, Malaysia. Saya lihat yang karet. Karet nomor berapa di atas? Karet, Hevea brasiliensis, asalnya dari Brasil. Penghasil karet terbesar di dunia? Salah. Thailand. Tapi terbesar di dunia itu Asia Tenggara. Asia Tenggara. Asalnya dari Brasil ya. Jadi ada orang bilang kita tidak bisa menang dari Brasil. Brasil itu luas sekali. Iya, saya bilang tadi buktinya karet itu tumbuh paling baik di sini. Sawit dari Afrika tumbuh paling baik di sini. Kurang apa? Gitu kan? Ya. Oke, jadi sawit nomor 1 itu minyaknya 2. Sawit itu minyaknya 2, dari sabut dan dari daging buah, dari kernel namanya. Ya, dari sabut dan dari daging buah. P artinya pangan. Ya. Sawit adalah pohon penghasil minyak paling produktif di dunia. Di kolom jagat sekarang. Ya. Nomor 2 kelapa. Siapa produsen kelapa terbesar di dunia? Salah. Minyak kelapa. Produsen terbesar kelapa di dunia adalah Indonesia. Ya, cuman kita kan ada yang jadi rendang. Ada nggak kelapa jadi rendang di Filipina? Nggak ada. Jadi santan. Ya, kita kan gitu. Ya, minyak kita sedikit. Banyakan Filipina. Tapi kalau menghitung kelapanya, Indonesia nomor 1 di dunia. Ya. Kelapa itu kacang terbesar di dunia ya. Orang Inggris sebut kelapa apa? Iya, coconut. Tidak percaya, itu the biggest nut in the world is coconut. Ya. Karena mungkin orang sana bilang kacang kelapa. Ya. Oke, itu paling besar. Kering itu, KR itu kering ya. Jadi kelapa dikeringkan jadi apa? Daging kelapa dikeringkan jadi masa jadi kopior. Daging kelapa dikeringkan jadi coconut flakes gitu. wah,
Nama Indonesianya terkenal. Ini orang mudanya udah nggak kenal lagi nih namanya. Hah? Serunding mah udah digoreng kan? Kopra. Kopra itu daging kelapa kering. Tinggal digepres jadi minyak, keluar minyak. Aduh, ini orang anak-anak muda Indonesia sudah nggak kenal lagi. Saya bingung nanti orang yang di Jakarta datang ke sini bilang saya belum pernah lihat pohon kelapa. Siapa yang belum pernah lihat pohon kelapa? Ya. Nomor 3 sesungguhnya alpukat. Teman alpukat tidak pernah kita pakai sebagai penghasil minyak. Lebih enak dijadikan SLS. Ya nggak? Kalau ibu-ibu pingin wajahnya itu ditembrokin alpukat ya, kan suka itu merawat wajah, tempelnya ke alpukat kan? Ya. Nomor 3, nomor 4 kelor. Itu saya urut yang tangan dulu ya. Tahu kelor? Tahu. Kayak apa itu? Daunnya kecil-kecil, makanya dunia tidak selebar daun kelor gitu kan, kecil. Kacangnya panjang ya, itu buahnya kacang borong. Iya. Kayak kacang panjang. Nah kalau tua itu bijinya minyak. Ya, cuman kadang-kadang kalau di daerah timur itu di kacang kelor ya dimakan, enak ditumis, ya, tumis daun kelor, tumis kacangnya enak, ya. Cuman di kita nggak biasa ya, di Flores biasa ya, makan kelor kok, enak loh. Saya makan di mana? Di Kupang, tumis daun kelor, ya. Kalau kacangnya tidak makan? Makan juga, dimakan mentah juga bisa ya? Kelor itu pohon yang sekujur tubuhnya protein. Ya? Jadi orang heran juga, pohon kelor itu tumbuh di daerah Nusa Tenggara apa? Orang banyak kekurangan protein di situ juga. Kenapa? Ya, mungkin yang diburunya yang lain makan. Oke, kelor. Nah, nomor 4 baru tidak bisa dimakan itu Malapari. Malapari nama di Aceh, di Pulau Simelu. Di Bangka namanya Mabai. Di Banten namanya Kipahang Laut. Di Pangandaran namanya Bangkong. Ya, di Madura namanya asam apa itu namanya? Pokoknya namanya sejenis asam. Karena buahnya memang gitu biar di Ambon kayu besi pantai atau Asawawi, di Ternate. Jadi ada semua daerah di Indonesia. Ya, tapi mahasiswa Patimura aja harus saya tunjukin nih pohonnya lo. Ya, udah nggak tahu. Bukan nggak, dosennya juga nggak tahu. Pak ada pohon apa? Kayu besi pantai. Ada Pak. Nanti ke rumah. Tunjukin sama dia. Oh, Pak ini pohon. Hasilnya. Kita bisa bikin hidrokarbon dari situ. Bisa bikin minyak bumi. Kita bilang gitu kan. Jadi Bapak kita harus menyadari kenapa Tuhan membuat Indonesia kekurangan minyak bumi dulu dari negeri lain. Mungkin karena Tuhan bilang kamu punya yang lain tuh bisa dipakai. Gunakan otakmu. Hah? Ya. Sekarang ada perusahaan. Pulau Bata dekat Flores ya? Di Flores. Hah? Masuk di kawasan Pulau. Kabupaten Flores atau? Beda pulau kan? Beda pulau. Kumeti itu perusahaan memang kelihatannya ke Batas itu ya? Iya, ke Batas kan? Yang perusahaannya yang wah ada pohon gede sekali lah di sana. Ada yang kecil, yang gede di Pulau Batas. Nyari itu proses Malapari ini. Malapari dia kita sedang mencari-cari sampling dari berbagai daerah ya.
Jadi teman kita di sektor kehutanan lihat pohon yang buahnya lebat. Kalau berbuah banyak, ambil dikirim ke sini, nanti kita lihat kandungan minyaknya berapa. Nah, yang kita cari adalah pohon yang berbuah lebat dan kandungan minyaknya tinggi. Itu yang mau kita tanam. Sebelum rekayasa genetika segala macam jalan, itu dulu cari. Jadi kita sudah pernah panen batu karas ya, itu ya, batu karas itu, terus perusahaan yang itu di Lembatas itu, Pulau Lembata. Ya. Jadi sebenarnya Flores bisa punya pohon menghasil minyak bukan sawit. Ada kelor, ada matahari. Tuhan Maha Adil, gitu kan? Ya. Lalu nyamplung. Nah, ini 1, 2, 3, 4 sebenarnya pohon pangan, malapari, nyamplung itu pohon tidak bisa dimakan minyaknya. Tetapi pohon punya manfaat lain selain minyak. Jadi misalnya malapari itu di dalam minyaknya ada zat-zat minor yang bisa jadi kosmetik, jadi obat gitu. Nyamplung itu kayunya bagus untuk konstruksi. Jadi kayunya kuat untuk konstruksi bangunan. Terus di dalam minyak nyamplung ada juga terkandung bahan-bahan yang berpotensi obat. Jadi diurutkan ini ya dari yang pangan terus non pangan tapi kegunaannya macam-macam. Karet itu penghasil getah karet, ya, tapi bijinya menghasilkan minyak. Bijinya. Nah sekarang yang baru sadar bahwa karet bisa menghasilkan minyak dan mau eksploitasi itu Jepang dan Korea. Mereka tahu bahwa itu dari perkebunan karet se Asia Tenggara kita bisa mendapatkan 1,95 juta kiloliter minyak biji karet. Nah itu kan bisa jadi hidup karbon nanti. Jadi cari-cari. Ya makanya negerimu dirajah. Kemarin itu ada orang Jepang ya. Coba kamu bandingkan. Dia bisa harganya berapa di kita? Nah, CPO kira-kira 17.000 ya. Itu biasa disubsidi, kamu bisa nggak? Jepang, biasa itu bisa dibeli $2. Berapa $2? 28.000. Karena itu Jepang mau beli jerantah Indonesia 18.000. Sama dengan harga minyak goreng. Ya. Nah, menurut you apakah jerantah kita pakai bahan bakar di sini atau ekspor aja ke Jepang dapat duit lebih banyak? Iya ya. Udah ada orang kita bisa bikin itu, bisa bikin solar dari jerantah. Ya, kita bikin dari sawit aja yang lebih mudah bikinnya. Kita punya. Ya, ini jerantah jual aja ke Jepang. Jepang beli 18.000. Dibeli dari pengepul 12.000 sama ekspor. Biar pengepul kaya tuh. Jadi kita harus bisa fasih juga ya dalam perdagangan dunia. Lihat, ini ekspor aja. Rakyat kita bisa lebih untung daripada situ. Nanti kalau kita maksa minyak sawit mah hasilnya orang kaya. Oke. Karet menghasilkan getah karet tapi menghasilkan minyak. Jadi mesti tahu, itu kita itu diberi pohon yang oleh Tuhan yang hasilnya bukan satu. Ya. Kusambi, orang Flores mesti tahu lah. Kusambi, pohon untuk apa? Kusambi adalah pohon sejenis rambutan ya. Sejenis rambutan, cuman daging buahnya tipis ya. Bijinya besar, daging buahnya tipis. Tapi orang NTT pakai apa? Lu mana? Sering dari kecil sering tapi kayak lupa. Ya, sei dibikin pakai apa? Sei sapi.
mengasapkannya. Oh, mengasapkan. Enggak tahu. Oh, orang di Kupang bilang saya paling bagus pakai daun dan kayu kesambi. Oh, bisa. Terus di kesambi tumbuh serangga di dahan-dahannya, dia jadi inang. Nanti serangga di situ tumbuh. Nah, serangga itu menghasilkan ini periturnya. Loh, ini dicat pakai apa? Kayu ini dicat pakai apa? Iya, itu. Ini asalnya dari namanya rak, sirrak. Itu dihasilkan oleh serangga yang hidup di pohon kesambi salah satunya. Di Kupang, di depan timur, di depan pulaunya Merbau apa? Pulau apa? Sumba. Hah? Sumba. Bukan. Ini timur, dari Kupang bisa kelihatan. Itu pohon pulau Rote. apa? Rote. Rote mah di selatan itu. Pulau. Ini di utaranya timur. Pulau apa namanya? Nggak tahu, orang Flores tahu lah. Ilmu buminya dapat berapa? Itu daerah situ penghasil rak, ekspor ke Amerika. Nanti di Amerika diolah ya jadi sirap, jadi apa? Itu pernah nggak tahun 2000 saya dapatnya itu tahun 2005 ya. Tahun 2005 itu permintaan banyak sekali dari Amerika, minta itu. Saking pusingnya memenuhi permintaan, apa yang dilakukan orang-orang di pulau apa tuh? Lupa namanya saya. Pulau ini timur, nah ini Flores masih jauh di sana, kelihatan Flores. Tapi di sini ada pulau apa tuh? Halo. Hah? Halo. Lo mah di sebelah timur kan? Lu lihat aja tuh di sini pulau apa namanya? Rote di selatan. Rote selatan. Rote itu paling selatan Indonesia. Kan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote kan? Iya. Nah, Miangas itu paling utara, Rote paling selatan. Lupa saya namanya. Itu saking pusing mau menerima bukan itu ya. Kan nyari mana-mana permintaan gede sekali. Akhirnya apa? Ditebang pohonnya. Tebang, diambil semua. Tahun depan datang lagi permintaan dari Amerika. Pohonnya tahu? Nggak bisa memenuhi, sangat tidak bisa memenuhi permintaan. Kenapa? Ya pohonnya habis ditebang tahun lalu. Berpikir panjang. Satu contoh, berpikirlah panjang. Jadi waktu itu orang di pulau itu memenuhi permintaan, paling cepat apa? Tebang aja pohonnya, ambil semua kan, terpenuhi. Tahun depan Amerika minta lagi, nggak ada, pohonnya ditebang. Ya, itu pikiran pendek. Karena juga di Papua, itu pohon matwa ya. Matwa kan enak ya, buah kayak rambutan. Itu di Papua nggak nanam. Pohon matwa yang ada di hutan, tebang aja pohonnya, kita hutannya. Pak, kenapa ditebang? Wah, di hutan masih banyak. Ya, di hutan masih banyak. Tuh. Ya. Jadi kita harus lebih ini ya. Kesambi itu dimanfaatkan. Nah, daripada itu kan mungkin, ini potensi kayaknya banyak. Tambah nanamnya. Nah, kesambi itu 3 itu. Jadi kalau orang buat di Pulau Timur, kemudian suka dijual juga ya. Siapa ini? Buah kesambi dijual di pasar juga ya? Iya. Ada yang beli makan kayak rambutan, teman tipis. Nah, bijinya berminyak. Pohonnya untuk bikin itu makanan, bijinya menghasilkan biji rak bisa diekspor. Tapi rasanya di sana pun nggak ada perkebunan yang khusus ya menghasilkan itu, nggak ada ya.
Jadi seadanya aja. Ya, tuh. Jadi, kenapa kesambi saya sebutkan di situ? Karena itu sebenarnya selain menghasilkan minyak, menghasilkan lagi Limbah itu minyaknya bau karena banyak belerangnya. Itu kalau di India itu pohon dewa itu karena minyak yang banyak digunakan untuk obat. Kepoh itu nanti tadi yang saya sudah ceritakan, cerita atau tidak. Kapok randu. Kalau di Jawa sini buahnya kecil, kalau di NTT sana buahnya gede-gede ya. Kapok. Segede gini. Enggak. Segini Pak. Kayak iya, biasa segede ini buahnya. Kalau di sini lebih kecil. Nah, yang ke bawah itu Jarkawiki saya sebutkan itu bukan khusus itu untuk industri kemurgi. Yang 3 itu di bawah yang pernah terkenal, tapi sebetulnya kalau dipandang dari multiguna ininya nggak begitu. Ya. Jadi kemersunan, ya minyaknya cukup banyak, tapi kualitasnya jelek. Terus hanya menghasilkan minyak. Pohon yang di atasnya itu Jarkawiki kapok menghasilkan produk lain selain minyak. Oke? Jadi kita dikasih pohon non pangan banyak sekali. Nah, kalau lihat tadi asam lemak bisa jadi hidrokarbon, orang bilang nggak, kita punya sumber minyak bumi terbarukan, ya. Nah, sekarang ini semua pohon ada di Indonesia, pohon hasilnya. Sekarang yang kita lihat adalah, coba lihat asam lemak, kaprilat, kaprat, dan laurat. Di antara semua pohon yang paling banyak asam itu adalah kelapa dan inti sawit. Ada di Indonesia ya. Merisat adalah cembat gas, itu paling banyak ya di dalam lemak parah. 80% lemak parah adalah asam merisat. Parah dihasilkan di mana? Di Maluku ya. Yang membuat Maluku terkenal di dunia adalah parah dan cengkeh. Parah, cengkeh, apa lagi bisa? Kayu putih. Mirisan parah paling banyak. Palmitat di sawit. Asam palmitat adalah asam lemak jenuh yang paling banyak terdapat di alam. Stearat C18 0. 0 itu artinya itu C60. Panjang rantai karbon 6. Ikatan rangkap 0. Jadi kalau C18 1, panjang rantai 18, ikatan rangkap 1. Nah, stearat C18 0 itu di pohon pengkawang dan taban merah. Di mana? Pohon pengkawang? Di Kalimantan. Betul. Oret itu kelor. Minyak kelor, banyak sekali asam oretnya, kayak zaitun. Zaitun itu hampir 70%, kelor juga begitu. Ya, hampir 70%. Arahidat. Nah, selain di kesambi, yang paling banyak adalah di biji rambutan. Asam arahidat C20. Asam behenat di kelor lagi. Memang kecil di kelor, tapi terbesar di antara semua pohon. Di kelor itu cuma ada mungkin 3%, tapi itu paling besar di antara semua pohon. Asam bignoserat, saga hutan. Nah, semua pohon itu ada di Indonesia. Ya. Jadi kalau yang di atas tuh kurang apa? Aku kepadamu. Hah? Maka tanyanya itu, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Sudah aku beri kau kekayaan alam, kau tetap miskin. Yang salah kekayaan alamnya atau engkau? Maka inilah orang-orang yang harus mengembangkan kekayaan alam Indonesia ini, ya. Karena kalau enggak, susah. Banyak sekali negara sebetulnya di dalam nurani ekonominya ya. Indonesia itu mau sampai maju amat lah. Kita yang manfaatkan kekayaannya. Bener nggak? Orang-orang lagi ribut nikel di mana?
Sulawesi ya. Ya. Ekspor biji nikel kita sebelum ada undang-undang nomor berapa tuh tahun 2011. Biji nikel kita udah jadi 5 gunung di Cina. Jadi kita ekspor pun industri nikel Cina masih bisa hidup sampai 2030. Kenapa? Karena biji nikel kita diekspor mentah-mentah ke Cina. Jadi 5 gunung bisa. Sekarang yang balik ke sini Cina juga ya. Di Morowali itu yang mengusahakan industri dari Cina. Dari mana mereka dapat teknologi ngolah nikel? Dari biji nikel yang diimpor dari Indonesia. Benar nggak? Hah? Ya. Itu. Jadi bagaimana kita harus bekerja? Semua ini ada. Tinggal mikirin. Itu mungkin yang bikin kita malas ya. Mikir. Jadi bagaimana? Apa maksud Tuhan mengadakan semua itu di sini? Kenapa Dia kasih itu semua di sini? Wah, orang Arab aja datang ke sini, wah inilah surga, pohon di mana-mana, ya. Oke, jadi ini tantangan buat kita semua, mampu nggak? Nah, dan anehnya itu kan, kalau misalnya asam lemak C24, buat apa ya? Itu kan bisa jadi topik riset tersendiri. Ya, ini. Asam lemak C20 itu ada di pohon paling gede di rambutan, terus di saudaranya rambutan pulasan namanya. Nomor 3 sapi. Buat apa ya menyediakan asam lemak C20 di situ? Bisa dibuat apa itu? Nah sekarang dunia mulai mengejar-ngejar minyak lemak. Kenapa? Karena mereka tahu, oh ini bisa dibuat BBM hidrokarbon. Kalau saya bikin solar dari minyak sawit, maka mesin saya tetap jalan, bahan bakarnya cocok. Ya, sama dengan yang dulu. Kenapa? Yang masuk solar juga, cuman ini solarnya dibuat dari minyak sawit, yang dulu dibuat dari minyak bumi. Jadi Indonesia punya potensi besar. 3 negara Indonesia yang belum besar. Karena Brazilnya tidak sekaya kita, pohon penghasil minyak lemaknya tidak sekaya kita. Apalagi Kongo. Jadi tiga negara, 3 wilayah yang dilewati khatulistiwa itu Indonesia, Brazil, dan Kongo dan negara-negara sekitar. Tapi kalau lihat yang paling potensial itu kita, karena bukan hanya khatulistiwa, tropika, tapi kekayaan nabatinya hebat. Orang bilang dahsyat itu Indonesia. Orang industri bilangnya huge, gede banget ya. Nah misalnya yang lucu begini, hasil hutan bukan kayu. Ini orang Belanda sama Inggris ya yang lihat ke Indonesia. Dia bilang hasil hutan bukan kayu di Indonesia, di Asia Tenggara itu kalau dimanfaatkan dengan benar, nilai tambahnya itu jauh lebih tinggi dari kayunya. Ya, sementara kita pikir ini api pun bukan kayu yang mau dijual. Kutukan sumber daya, dikutuk oleh sumber daya. Kasih sumber daya banyak, orangnya mikirnya pendek-pendek, ya, negerinya nggak maju. Itu yang jadi tantangan kita semua ini. Ya, orang bilang itu negeri berpotensi jadi penghasil minyak bumi terbarukan di dunia, ya.
kemarin, bukan kemarin ya, minggu lalu. Jadi ada pengusaha Jepang tahu bahwa bioaftur untuk pesawat terbang paling bagus membuat dari minyak kelapa. Ya. Nah, terus pohon kelapa kan ada yang dagingnya busuk atau apanya ya, tapi minyaknya masih ada. Jadi pohon kelapa, daging kelapanya nggak bisa dimakan. Karena nah, itu Jepang sampai menyelidiki loh, kesimpulannya tuh sekitar 40% petani kelapa di Indonesia hasilnya adalah buah kelapa busuk, buah kelapa yang tidak layak dimakan. Jadi mereka mau bikin press minyaknya, kan minyaknya jadi nggak bisa dimakan tuh. Wah, ketika mau dibikin aftur, itu mikir, aftur siapa yang butuh? Seluruh dunia. Seluruh dunia. Hong Kong, Kaita, terbang gede, punya pohon kelapa. Amerika, semua terbang besar di dunia nggak ada kelapa di situ. Kelapa ada di mana? Di Indonesia ya. Di Indonesia bahkan ada pulau penduduknya tidak ada tapi penuh pohon kelapa. Benar. Di timur mungkin dia pernah lihat. Ada pulau orangnya nggak ada penuh dengan kelapa. Ada. Pohon kelapa, minyak kelapa adalah minyak yang paling menyehatkan. Makanya dia orang Jepang pilihnya tuh buah kelapa busuk supaya dunia tidak memandang itu makanan. Pintar tuh mikirnya ya. Orang kita siapa ini orang Jepang yang kemarin datang ke sini nyari-nyari mau bikin biogas, mau pasok industri turunan industri dari orang Jepang di sini. Minggu lalu tuh orang Jepang nyari, ya sebulan yang lalu, enggak 3 bulan yang lalu ada orang Jepang ke sini, temannya Pak Tirto. Itu mau survei minyak biji karet. Ya. Jadi jangan ketinggalan. Jangan sampai negeri kita dikira yang lain. Ya. Kita jadi penonton. Nonton gitu ya. Sebenarnya kan sekarang juga udah nikel di Sulawesi. Oh, itu di mana-mana itu ada 4 kabupaten di Sulawesi Tengah nikel semua itu. Pengusaha dari mana? Cina yang datang kan? Dari mana Cina punya teknologi? Dari impor biji nikel kita dulu. Sampai sekarang dia merasa, wah nikel Indonesia stop ya, pindah industrinya ke Indonesia. Ya. Terus orang Cina kan sebenarnya gampang aja. Ya, tapi sebaliknya kita juga tidak bisa menutup. Ya, orang Cina mau berusaha di sini ya boleh aja. Ya, asal ya harus pekerjaannya Indonesia kebanyakan gitu ya. Tapi kalau perusahaannya perusahaan Cina ya boleh aja ada orang Cina di sini toh. Yang kadang-kadang kita keliru itu mau semuanya dikerjakan di Indonesia. Perusahaan asing boleh ada di sini, dia ikut, rakyat kita ikut makmur dapat pekerjaan dan sebagainya. Yang nggak boleh itu ya kita ini terus diam jadi pegawai doang. Nah yang tanggung jawab siapa? Kau. Kau. Karena yang sekolah tingginya ya harus bisa. Jadi belajar dengan baik, karena kecuali kau mau jadi penonton, jadi pekerja perusahaan asing ya. Jam berapa nih? Nah, oke, ini satu slide. Oh, 3 ya, terakhir. Jadi, bagaimana kita menentukan kita punya sumber minyak? Yang paling terkenal apa? Yang paling dekat dengan kita? Sawit. Sawit, maka sumber minyak. Kelapa. Apa? Apa lagi?
Kacang-kacangan. Nah, kacang apa? Kacang tanah. Oh, kacang-kacang itu berarti bukan kacang ya, itu mainan kacang. Mobil-mobilan, itu bukan mobil. Kacang-kacangan. Enggak. Kacang itu ya, pinat. Nah, pinat itu kira-kira 40% minyaknya tuh. Bagaimana kita menentukan itu? Ya, ini caranya begini. Jadi ada dua cara. Caranya diekstraksi dengan perarut. Ini namanya ekstraktor bat. Ini namanya shock scrape. Ya. Cuman yang lebih standar untuk industri adalah yang kanan. Bat. Ya. Jadi caranya nomor satu, sampel sumber minyak tentu harus sudah digiling ya. Jangan masukkan kacang-kacang segede itu, digiling dulu. Masuk sini, ke situ. Nah, lalu diketuk-ketuk supaya rata. Ya, jangan sampai nanti ada tetes dari air karena pori-porinya tidak sama, selalu berbelok ngambil jalan ya. Jadi semua harus melewati tumpukan ini rata. Jadi packing atau tumpukan atau punggutnya itu harus seragam. Ini sana. Nah, sekarang kita lihat ya. Perarutnya mudah mendidih, kira-kira jangan lebih dari 100 derajat. Ya, dipanaskan di sini, situ dipanaskan juga ini. Nanti di sini, dia menguap, naik ke atas. Nah, dia melewati celah di antara selongsong dan tabung luar ke atas. Naik ke atas sampai situ mengembun balik. Nah, balik sebagai cairan panas, dia mengekstraksi minyak, ya, turun ke sini. Nah, karena panas, minyak nggak bisa menguap, perarutnya menguap lagi, naik lagi, itu ya. Jadi lama-lama terekstrak habis, minyak terekstrak habis. Nah, lalu ini ekstraksinya panas. Kenapa? Karena sebenarnya uap panas naik ke atas memanaskan selongsong, ya. Anda lihat beda yang di sana nggak? Ekstraksi berlangsung pada temperatur agak rendah. Kenapa? Karena ini naik ke sini, jalannya naik, ngebun, jatuh. Jadi ini tidak terpanaskan. Ya, karena itu orang memandang itu lebih bagus daripada ini. Ya, kemudian kalau itu netes terus. Nah, kalau ini netes, tapi kan dia tertahan karena ini kan ada pipa sifon. Jadi perarut tek naik sampai sini. Ya, ini pipa sifon jauh lebih kecil daripada diameter ini pipanya. Nah, itu kalau sudah pas di atas tiba-tiba semua habis dari sini. Yang dari sini semua mengalir ke bawah, terus balik karena efek sifon. Ya, efek tiba-tiba jatuh di belakang menimbulkan ruang kosong, akibatnya tetes yang di bawah naik lagi, terus saja begitu habis pindah. Nah, mulai lagi, nguap lagi, nanti beberapa kali kedengaran itu suaranya kalau jatuh. Nah, ini itu enggak, itu tetes terus ke bawah. Nah, ini biasanya satu operasi 4 jam kan? 4 jam. Nanti dicopot, ini dibalik. Jadi yang di atas dari bawah, pokoknya diaduk-aduk ulang, ya, supaya jangan sampai ada yang belum terekstrak. Biasanya 2 kali 4 jam, dengan pembalikan pengumpulan ulang sampel. 8 jam. Nanti bisa juga sebetulnya dites kalau di dalam industri yang di dalam yang gede. Ini bisa diambil sedikit dari sini. Jadi kalau minyaknya itu perarutnya diteteskan ke koin uang logam panas, itu nanti tidak menimbulkan jejak. Tapi kalau diteteskan masih ada minyak tertinggal, artinya ekstraksi belum selesai. Karena masih ada minyak terekstrak. Nanti baru kalau minyak misalnya kalau ini gede diambil dari sini, perarutnya ditetes ke logam udah tidak menimbulkan jejak minyak, itu kan udah selesai.
Tapi biasanya kalau untuk penentuan di dalam laboratorium dilakukan 2 kali 4 jam. Standar internasionalnya begitu. Ya, nanti ini yang di sini kan larutan minyak di dalam pelarut, diuapkan pelarutnya sampai tidak ada yang menguap lagi, ditimbang. Jadi ditimbang, Anda tahu berat ininya berapa. Ya, lalu pelarut itu pelarut yang sering dipakai di dalam laboratorium. Anda lihat titik didihnya ya, yang paling rendah adalah di klorometan 40 derajat. Jadi jangan pakai sembarangan, nanti banyak kali dia menguap. Yang paling umum dipakai adalah heksan. Heksan, titik didih 69, ya, itu delta H adalah kalor penguapan. Ya, titik kilat itu menunjukkan berapa mudah dia terbakar. Ya, yang di sebelah kanan, awas-awas kalau konsentrasi di dalam udara pelarut itu ada di dalam udara, uapnya pelarutnya 1,4 gram, 1,4 misalnya untuk pentan, 1,4 sampai 8%. Ya, itu suhu sedikit meledak. Ya, jadi jaga, orang bilang awas, harus di luar itu, harus di bawah 1,4 atau di atas 1,8. Ya, TMP tidak mudah terbakar, jadi di halometan tidak mudah terbakar. Ya, bisa milih mana, tergantung. Kalau pakai di halometan, kadang-kadang orang nggak usah panas-panas, dikocok dalam apa itu namanya. Kalau cuma mau ekstrak minyaknya, beli blender, tahu? Blender ya, kasih itu sekalian diaduk, kan itu sekalian digiling ya, giling, diekstrak. Biasanya pakai di halometer bisa, karena dia nanti dipanaskan dikit aja hilang. Ini ya standarnya. Sampai sini, nanti kita teruskan minggu depan. Minggu depan sebenarnya kita tinggal sedikit lagi mengenai itu, alat-alat agak besar untuk mengambil minyak. Oke? Sampai minggu depan.